Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 2, pelajaran 4 penggunaan. Masih ingat mengenai rumus luas dan keliling dari persegi tadi? Oke, kalau masih belum ingat, ingatkan ya. Oke, nah ini adalah rumus dari luas dan keliling persegi panjang. Ya, untuk luasnya dapat disini menjadi L sama dengan panjang kali lebar, sedangkan kelilingnya yaitu K sama dengan 2 kali P tambah L. Ya. Oke, selanjutnya kalian dapat dibuka di buku panduan matematika kalian halaman 80. Ya, di sana ada teks mengenai Paman Udin. Ya. Oke, Paman Udin adalah petani yang rajin. Ketekunannya membuat hasil panennya melimpah. Ia sekarang mempunyai sawah yang cukup luas. Berikut adalah gambaran dari peta sawahnya. Nah, ini adalah gambaran dari peta sawahnya. Apakah kamu tahu bagaimana cara menghitung luas dan keliling dari sawah tersebut? Ayo kita berlatih menghitungnya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu untuk yang luas dulu. Masih ingat rumusnya? Yaitu rumus luas itu yaitu panjang kali lebar. Oke, karena sawahnya tidak rata, kita dibagi dua dulu ya. Lihat panjangnya berapa? 60. Karena panjangnya 60 dan sawahnya dibagi menjadi dua, yaitu 60 bagi 2 hasilnya 30 ya, masing-masing panjangnya. Kita namakan untuk sawah pertama, yang ini kita sawah yang pertama dan ini adalah sawah yang kedua ya. Oke, kita bahas dulu untuk sawah yang pertama, yaitu sawah yang pertama. Lihat panjangnya berapa? Yaitu 30 ya, meter satuannya, dikali lebarnya berapa? Lebarnya berarti yang ini ya, 30 satuannya meter. Oke, 30 kali 30 hasilnya 900 meter persegi. Kenapa meter persegi? Karena meternya ada 2. Lanjut kita bahas untuk luas sawah yang kedua ya. Panjangnya berapa? Sama ya, 30 meter dikali lebarnya berapa? Ini ya, 20 meter. Oke, 30 kali 20 berapa? 600 meter ya. Kita gabungkan antara luas yang pertama dan luas yang kedua. Luas yang pertama kalau digabungkan berarti ditambah luas yang pertama ditambah luas yang kedua, yaitu 900 meter persegi. Ini satunya meter persegi ya, ditambah 600 meter persegi. Hasilnya yaitu 1500 meter persegi ya. Nah, itu untuk luas. Sekarang kita hitung untuk yang kelilingnya ya. Kelilingnya masih ingat rumus keliling? Keliling itu yaitu K sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar ya. Oke, 2 dikali panjangnya tadi yang belum dibagi 2 yaitu 60 ya. 60 ditambah lebarnya berapa? Lebarnya yang ini, yang utuh ya. Oke, 30 ya. Oke. Kita kalikan 2 kali 60 hasilnya 120. Satuannya adalah meter ya, karena di sini meter satuannya, ditambah 2 dikali 30 hasilnya 60, satuannya meter ya. Oke, kita tambahkan 120 tambah 60 hasilnya 180
lihat cara yang kedua tanpa menggunakan rumus yang ini. Caranya dibagaimanakan? Yaitu caranya ditambahkan. Ya, kita pakai cara yang kedua. Ditambahkan semuanya. Kita lihat, kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Biar lebih jelas. Ya. Kita hapus. Oke. Untuk menghitung keliling ya. Untuk panjangnya berapa di sini? Yaitu 60 ditambah di sini berapa? 20 ditambah panjang yang di sini berapa tadi kalau dibagi 2? Kalau di sini 30 berarti di sini juga pintar. Di sini juga 30 ya. 30 ditambah yang ini kan di sini lebarnya itu 20 ya. Berarti di sini kalau di sini 30, di sini 20 berarti di sini 10 ya. Berarti di sini 10 ditambah lanjut di sini 30 ditambah tambah di sini yang terakhir 30. Kita hitung 50 ya. Oke, semuanya kalian jumlahkan menjadi 180. Satunya apa? Meter. Ya. Oke, jadi kalian untuk keliling boleh pakai cara yang pertama, yaitu pakai rumus, dan boleh pakai cara yang kedua, yaitu yang tidak pakai rumus dengan cara dijumlah-jumlahkan semuanya. Ya. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat ini ya, di bawahnya. Nah, untuk yang halaman 80 bagian yang ini akan menjadi tugas kalian ya di rumah. Nah, perhatikan gambar persegi berikut ini. Nah, untuk yang warna kuning hitung luas A. Nah, ingat untuk luas rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya berapa dikali lebarnya berapa. Nah, yang ini ya. Tuliskan di sini. Lalu untuk keliling, nah keliling ingat rumusnya yaitu 2 kali panjang 2 kali panjang tambah lebar ya. Nah, tulisan di sini. Lalu 2 kali panjangnya berapa, lebarnya berapa. Masing-masing panjang kalikan 2 dulu, lalu lebar juga sama. Ya, kalikan 2 dulu. Ya, kalau sudah ketemu masing-masing panjangnya berapa, lebarnya berapa, lalu ditambahkan. Nah, itu hasilnya. Yang untuk B juga sama. Kalian ingat lagi rumus luasnya. Ya, luas itu yaitu panjang kali lebar. Panjangnya berapa kali lebarnya berapa. Nah, sudah itu hasilnya. Lalu hitung keliling. Kelilingnya itu ingat rumusnya yaitu 2 kali panjang tambah lebar ya. Untuk panjangnya berapa? Panjangnya yang ini ya. Dikalikan 2 dulu jangan lupa. Ditambah lebarnya berapa? Dikalikan 2 dulu. Nah, yang ini kali 2. Hasilnya berapa? Kalau sudah ketemu dikalikan baru dijumlahkan antara panjang dan lebarnya ya. Oke, kalian sudah mengerti ya? Kalian tinggal lihat cara yang tadi ya. Oke, next selanjutnya yang terakhir yang ini ya. Oke, kalau yang terakhir ini berarti kalian sama untuk menghitung luasnya itu yaitu tadi panjang kali lebar ya. Nah, Bu Hena kok ada 2? Tambahkan saja ya panjangnya. 5 tambah 5 berapa? 10 dikali, ini lebar ya, panjang kali lebar. 10 kali berapa untuk lebarnya? Nah, 10 kali 3 berapa hasilnya? Di sini ya. Nah, kalau untuk keliling, kalian juga harus menghitung kelilingnya. Keliling itu rumusnya 2 dikali P tambah L. Nah,
Berarti 2 kali P-nya itu ingat. P-nya itu ditambahkan dulu. 5 tambah 5 berapa? 10. Ditambah L. Lebarnya berapa? Kalian cari sendiri di sini ya. Oke, lalu nanti masing-masing dikalikan. Ini kali ini, panjang kali 2 berapa hasilnya yang panjang? Berapa ditambah lebar yang ini? Lebar kali 2 berapa hasilnya? Tulis di sini. Lalu ditambahkan, dijumlahkan hasilnya, tulis di sini. Ya, mengerti? Oke, sip kalau gitu. Oke, selanjutnya kalian boleh dibuka bukunya halaman 83. Di sana ada pada saat panen tiba, biasanya setiap 100 meter persegi tanah menghasilkan 80 kg padi. Berapa berat padi yang didapat pada waktu panen? Oke, kita bahas sama-sama ya. Oke, ini. Tadi luas tanahnya dari Paman Udin berapa ya? Tadi luasnya adalah 1.500 ya, dibagi 100 dikali 100 yang ini ya, dikali 80 yang ini, 80 kg. Berapa hasilnya? Kalian tinggal coret. 100-nya 0 coret 2, yang atas juga 2 ya. 15 bagi 1, 15 kali 80, berarti hasilnya 1.200 kg ya, atau kg. Oke, next nomor 3. Harga 1 kg padi adalah Rp5.500. Jika Paman Udin menjual separuh hasil panennya, kalau separuh berarti dibagi 2. Berapa uang yang dihasilkannya? Berarti 1.200 kg. Separuh, berarti kalau separuh dibagi 2. Hasilnya berapa? Kalau separuh dibagi 2 berarti hasilnya adalah 600 kg ya, yang akan dijual oleh Paman Udin. Oke, selanjutnya ya, 600 kg dikali harga per 1 kilogramnya berapa? Tadi harganya yaitu 5.000 rupiah dulu ya, tulisannya yaitu 5.500 rupiah. Berapa hasilnya? 600 dikali 5.500, hasilnya adalah rupiah dulu ya, karena kan mau ngejual, berarti uang yang dihasilkannya berapa? Yaitu hasilnya 3.300.000 rupiah ya. Oke, ini adalah uang yang dihasilkannya ya. Nomor 4. Oke, Paman Udin ingin membeli lagi sawah, yaitu 200 meter persegi. Gambarlah kemungkinan bentuknya. Oke, berarti kalau kemungkinan panjangnya kita 20 kali berapa ya hasilnya? 200. 20 kali 10 ya. Panjangnya 20, lebarnya 10 meter. Ini satunya meter. Oke, jadi kemungkinan bentuk sawah Paman Udin bentuknya seperti ini. Maaf, ini agak merengkol. Oke, diulang lagi gambarnya seperti ini kemungkinan ya. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 85. Di sini kita akan belajar ke pembelajaran 5 ya. Oke, di sini ada wacana atau bacaan, yaitu Paman Udin adalah seorang petani. Ia memiliki ladang yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman.
Salah satunya adalah dengan jagung. Paman memagari ladang jagungnya menggunakan batang-batang bambu. Jika 1 meter persegi membutuhkan 5 kantong biji jagung. Berapa banyak kantong biji jagung yang diperlukan? Untuk menentukan banyak kantong biji jagung yang akan ditanami, kamu harus mengetahui luas ladangnya terlebih dahulu. Untuk menghitung luas, rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Oke, untuk mengetahui berapa panjang dan lebarnya, lihat gambar yang ada di sini. Ya, panjangnya yaitu 20 meter dikali lebarnya yaitu 15 meter. Hasilnya adalah 20 kali 15, 300 meter persegi. Ya. Oke, lanjut. Banyak kantong biji jagung yang diperlukannya adalah, caranya adalah 300 dibagi, jika 1 meter persegi membutuhkan, nah ini adalah dibagi 1, dikali 5 kantong biji plastik, 5 kantong biji jagung ya. Oke, hasilnya berapa? 300 bagi 1, 300 kali 5 hasilnya 1500 kantong ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah untuk membuat pagar kebun bidang area, kamu harus mengetahui dulu keliling bidang tersebut. Keliling ladang Paman Udin adalah, kelilingnya adalah, keliling itu rumusnya K sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar ya. Oke, kita hitung sama-sama. 2 dikali panjangnya berapa? Panjangnya adalah sini 20 ditambah 15 ya. Oke, kita hitung sama-sama. 20 kali 2 hasilnya 40 ditambah, yang di dalam kurung itu dikalikan dulu ya. Oke, biar lebih gampang nanti menjumlahkannya. 15 kali 2 atau 2 kali 15 hasilnya 30. Selanjutnya kita tambahkan 40 ditambah 30 hasilnya 70 meter. Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya ke pembahasan selanjutnya, yaitu halaman 80 ya. Oke, sebentar kita pakai dulu. Oke, di sini jika setiap 1 meter dari ukuran sisi memerlukan 8 batang bambu, berapakah banyak bambu yang diperlukan untuk memagari ladangnya? Tadi berapa kelilingnya? Yaitu 70 meter dikali memerlukan 8 batang bambu dikali 8. Hasilnya 56 batang bambu ya. Batang bambu. Oke, selanjutnya anak-anak, tadi pembahasan matematika sudah kita bahas. Selanjutnya tematik yang akan kita bahas ya. Kalian bisa buka pembelajaran 4 halaman 76. Di sana ada teks yaitu Hebatnya Dokter Kami. Silahkan kalian baca sampai selesai. Jika sudah,
Silahkan diisi sampai halaman 78 ya. Sampai halaman sini, lalu halaman 79 silahkan buka. Di sini ada kesepakatan kelas 4E. Ada tertib, jujur, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu. Nah, di sini masih ingatkah? Sebentar. Oke. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terulang kembali atau tidak terjadi kembali? Terusnya kalian mengingatkan Dadu agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya, oke. Next, selanjutnya yang ini. Buatlah kesepakatan kelas dengan teman-temanmu supaya antar teman tidak saling menyakiti. Kalian tuliskan ide kalian di sini. Ya, kalau Bu Hena contohnya yaitu biar tidak menyakiti harus saling berbagi. Entah itu berbagi makanan, berbagi barang atau meminjamkan barang dan lain sebagainya. Ya, oke. Baik. Itu dia. Selanjutnya kita bahas ke pembelajaran selanjutnya. Kalian bisa buka buku kalian halaman yaitu halaman yang ini berarti ini halaman 87 ya. Nah, di sini ada Edo. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Bagaimana prosesnya? Kalian sudah menonton video waktu itu ya tentang kegiatan ekonomi ya. Oke, di sini amati gambar berikut ini. Ikan hasil tangkapan dijual ke pasar. Dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Nah, di sini ada tabel tentang jual beli atau kegiatan ekonomi ya. Ini kegiatan ekonomi dimulai dari dengan nelayan ya. Tentang jual beli ikan itu dimulai dari nelayan yang pergi ke laut menangkap ikan. Lalu hasil tangkapan ikannya akan dilelang ke tengkulak. Sama tengkulak di sini akan didistribusikan ya atau dijual kembali ke pedagang-pedagang kecil. Nah, oleh pedagang kecil akan dibeli oleh ibu kalian atau oleh Ibu Edo. Sama Ibu Edo sampai di rumah lalu dimasak, dibersihkan dulu lalu dimasak. Setelah dimasak baru dapat dinikmati oleh Edo ataupun kalian. Nah, ini adalah proses jual beli ya atau kegiatan ekonomi. Oke, kita lanjutkan. Di sini di halaman 88 ada teks. Di sini dari gambar di depan diskusikan dengan temanmu tentang jenis atau barang yang dijual belikan. Yang kedua, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di atas. Yang ketiga, hasil dari setiap pekerjaannya. Oke, kita tulis bareng-bareng ya. Untuk yang pertama, berarti yang ini ya. Jenis barang yang dijual belikan. Ada apa saja? Oke. Contohnya Bu Hena mau kalau di daerah Cipacing, nah di sana suka ada layang-layang ya, pembuat layang-layang. Nah, oleh pembuat layang-layang itu akan ke
tengkulak. Akan dikirim ke tengkulak ya, atau dibeli oleh tengkulak. Nah, sudah dibeli oleh tengkulak, nanti akan dibeli atau didistribusikan kepada pedagang kecil ya, atau pedagang eceran. Nah, dari pedagang eceran akan dibeli oleh kalian ya. Dibeli oleh Edo atau Beni atau kalian juga boleh ya. Oke, ini untuk nomor 1. Next untuk nomor 2. Nomor 2 kita di sini ya. Oke, nomor 2. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di atas. Yang pertama ada pengrajin layang-layang. Terus yang kedua ada tengkulak atau pedagang. Lalu yang ketiga ada yang dibeli oleh kalian. Nah, itu adalah konsumen ya. Nah, tengkulak ini distributor atau distributor. Oke, next yang ketiga, hasil dari pekerjaan. Nah, untuk hasil dari pekerjaan itu hasilnya hasil karya pengrajin berupa layang-layang ya. Oke, nah itu dia, kalian bisa tulis di buku panduan tematik kalian ya. Oke, sudah selesai, semuanya akan di clear. Lanjut, kita lanjutkan. Nah, kalian bisa buka selanjutnya yang pembelajaran 6 halaman 90. Nah, di sini baca kembali cerita tentang taman bermain yang hilang. Tuliskan pesan moral yang ada pada cerita tersebut. Masih ingat? Masih ingat yang ini? Oke. Yang ini masih ingat ya? Oke, kita bahas sama-sama. Yang Bu Hena, yang mana ya yang taman bermain yang hilang? Itu yang cerita si Piko ya. Oke, bacalah cerita taman bermain yang hilang. Kalau kalian lupa lagi, boleh kalian buka lagi bukunya ya. Tapi alhamdulillah Bu Hena masih ingat ceritanya ya. Tuliskan pesan moral yang ada pada cerita yang di atas. Oke, jadi pesan moralnya adalah jika kita serakah, maka alam akan marah atau terjadi bencana. Kayak waktu itu cerita si Viko itu bahwa manusia itu sangat serakah. Pohon-pohon yang ada di pinggir pantai seperti pohon bakau itu banyak ditebang sehingga pohon bakau di pinggir pantai tidak ada dan mengakibatkan abrasi atau banjir ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2, tuliskan pesan yang telah kamu tulis dengan teman yang ada di sebelah. Oke, kita lewat saja ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Oke, yang ini ya. Di sini apakah cerita taman bermain yang hilang yang apakah kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Oke, kita tuliskan ya bareng-bareng. Oke, sikap yang baik. Nah, sikap yang baik dicerminkan oleh siapa? Oleh Piko. Kenapa? Karena Piko itu tidak pilih-pilih teman ya. Jadi dia mau berteman dengan siapa saja. Oke, sikap yang tidak baik. Nah, waktu itu kita membacanya yaitu bahwa yang serakah itu adalah manusia. Manusia adalah manusia yang serakah ya. Yang
selanjutnya, untuk yang ini, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik dalam sekitar rumahmu? Nah, kalau ada, kalian tuliskan di sini ya. Contohnya, bukan contohnya di sini. Oke? Sudah bisa ya semuanya? Oke, pembelajaran kita mungkin cukup sekian sampai di sini. Mudah-mudahan semuanya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.